Dikurang 4 berarti kan 2019. Bener ya dia? Jawabnya 2019. Berarti yang C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ASN Channel. Aduh, duh. Eh, di hari ketiga ini, kita akan membahas mengenai FR di hari ketiga seleksi kompetensi dasar atau SKD Sekolah Kedinasan tahun 2024. Hmm. Masih banyak teman-teman yang mengerjakan hari ini, masih kebingungan dan masih sering kehabisan waktu dan ada juga yang mengeluhkan sulit dalam mengerjakan soal-soalnya. Bagaimana soal-soal yang keluar hari ini dan pembahasannya? Mari kita simak video berikut ini. Tapi boleh di subscribe dulu, share, like, agar channel ini berkembang dengan baik dan selalu memberikan info terbaru bagi teman-teman semuanya. Dan teman-teman bisa berdoa agar besok CAT-nya lancar dan mendapatkan nilai terbaik bagi teman-teman semuanya. Lanjut saja nggak usah lama-lama. Kita ke FR-nya. Ada salah satu teman-teman yang sudah mengikuti CAT hari ini. Yang pertama itu, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini keempat. 4 FR. Yang pertama itu dia cerita TWK-nya mumet Kak. Mumet, mumet dia. Tantangan nasionalismenya di era digital. Tantangan nasionalisme di era digital. Ini dia. Soal soalnya berkaitan dengan ini dia yang keluar. Efek positif jika diserang Amerika. Efek positif jika Jepang diserang Amerika. Kalau menurut saya efek positifnya ya kita bisa memerdekakan Indonesia ya. Kalau Jepang tidak diserang Amerika waktu menyerang Hiroshima dan Nagasaki, menjatuhkan bom atom itu ya. Indonesia tidak bisa merdeka karena masih dijajah oleh Jepang. Maka dari itu Jepang diserang oleh Amerika sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika. Sistem tanam paksa lebih baik dari Romusha atau tidak? Kita tahu ya, tanam paksa itu Belanda, yang dibuat oleh Belanda, Rodi namanya. Sedangkan Romusha itu yang dibuat oleh Jepang. Kita Kalau teman-teman belajar mengenai ini pasti bisa jawab ya. Saya yakin itu. Kemudian yang kedua itu, FR yang kedua, jangan diulang-ulang baca soal TWK biar nggak tambah bingung. Tuh teman-teman ya, dikasih nasihat bagi yang sudah tes hari ini, dikasih nasihat tuh sama mereka. Jangan diulang-ulang biar nggak tambah bingung. Alasan Sumpah Pemuda diselenggarakan. Nih, alasannya apa? Pelajari teman-teman. Tuh. Kalau menurut saya sih untuk menghimpun atau mempersatukan pemuda atau rakyat di Indonesia ya. Karena banyak 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 eh, persetujuan di situ yang mana bahasa satu, bahasa Indonesia, tumpah darah satu, tumpah tanah air Indonesia dan lain-lain. Kemudian kenapa Indonesia buru-buru pengen memproklamasikan kemerdekaan? Nih. Hubungan Undang-Undang 45 dengan sistem pemerintahan. Kita tahu ya sistem pemerintahan Indonesia itu presidensial. Jadi teman-teman harus tahu apa hubungannya sistem presidensial dengan Undang-Undang 45. Kemudian yang terakhir itu sistem pemerintahan presidensial. Nah, kalau di Indonesia itu sistem pemerintahnya presidensial, artinya apa? Artinya itu kepala pemerintah dan kepala negara itu dipimpin oleh presiden. Dari F 1 dan 2 ini kita tahu ya, tidak ada hafalan yang sama sekali ya. Full penalaran semua. Jadi teman-teman harus paham ben- paham benar konsep
wawasan kebangsaan agar bisa menjawab soal-soalnya. FR yang ketiga itu TWK 60, TIU 120 gede ya TIU-nya. TKP 198. Cuma yang kecil TWK-nya. Ini TWK-nya sepertinya nggak lulus passing grade ya teman-teman. Nyesek nggak tuh? Nyesek nggak tuh? Oh, dia curhat teman-teman. Nawacita Presiden Jokowi. Tuh, nawacita Presiden Jokowi juga muncul. Nawa itu berapa teman? Nawa itu dari bahasa Sanskerta ya. Nawa itu angka sebenarnya. Nawa berarti 6 apa 7 ya kalau Nawa itu. Wah teman-teman belajar sendiri ya. Cari tahu sendiri. Kemudian Eka Prasetya Pancakarsa. Eka Prasetya Pancakarsa. Itu apa tuh teman-teman? Pelajari. Akibat jika presiden dipilih oleh MPR. Nih, akibatnya ini sistem ketatanegaraan ya teman-teman. Kalau teman-teman paham sistem ketatanegaraan Indonesia pasti bisa jawab ini. Dulu Indonesia juga pernah dipilih oleh dulu Indonesia dulu Indonesia presidennya pernah dipilih oleh MPR pada waktu zamannya Presiden Gus Dur, Presiden eh, Megawati yang pertama, periode pertama itu dipilih oleh MPR. Tapi sekarang sudah dilakukan melalui pemilu pemilihannya. Kemudian pengamalan sila kelima dan kedua Pancasila. Nih, sila kelima dan kedua ini mirip-mirip ya kalau pengamalannya. Jadi teman-teman jangan sampai keliru karena harus jeli. Kalau nggak jeli dia tidak bisa membedakan antara sila kelima dan kedua karena mirip-mirip. Kemudian FR yang keempat itu deret angka enak tadi. Enak nih menurut dia tapi ya karena enak itu relatif. Kalau dia dapat soal yang enak ya enak jelas. Kalau dia dapat soal yang sulit ya sulit. Mungkin dia pas dapat soal yang enak jadi dia bilangnya enak. Soal posisi duduk bersilang. Nih, duduk bersilang. Kemudian soal posisi duduk melingkar. Melingkar. Urutan umur lebih tua lebih muda. Nih, biasanya ini yang posisi duduk ini permutasi ya. Permutasi. Teman-teman harus belajar nih permutasi nih. Banyak nih bentuk soal-soal permutasinya. Kemudian urutan umur lebih tua lebih muda. Ini biasanya umur Budi lebih tua dari umur eh, Endro. Endro lebih muda dari Bayu. Bayu lebih tua dari Cindy. Cindy tidak lebih tua dari Endro. Ini kalau teman-teman nggak paham bisa kebalik-balik. Oke, itu. Dan perlu ini teman-teman ingat bahwasanya soal yang dibuat BKN itu di sistem chatnya itu ratusan ribu ya teman-teman. Jadi belum tentu soal ini muncul lagi. Ini sebagai bahan teman-teman belajar saja supaya lebih paham cara mengerjakannya. Dan ketika nanti waktu teman-teman tes SKD, teman-teman sudah paham cara mengerjakannya. Itu ya teman-teman. Kita lanjut ke video berikutnya. Tuh yang oh ya ini FR yang pertama itu TIU-nya ingkaran. Ini mengenai ingkaran teman-teman. Ingkaran. Ingkaran. Ingkaran itu apa sih teman-teman? Ingkaran itu negasi. Negasi. Negasi sama dengan ingkaran. Kita baca ya. Ingkaran dari jika semua mahasiswa demonstrasi, maka jalan macet. Jika semua mahasiswa demonstrasi, maka jalan macet. Ini ya, dari sini ke sini. Kita kita coba ini ya, kita coba ini. Kita coba uraikan. Ini semua mahasiswa demonstrasi ini kita anggap P. P. Jalan macet ini kita anggap Q. 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 Nah, kita uraikan di kalimat matematikanya. Kalimat silogisme ini silogisme ya teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu ini soal bentuk apa ini bentuk silogisme.
dari kan soalnya negasi kan, berarti negasi. Negasi dari P implikasi Q. Tuh. P implikasi Q kan ini, jika semua mahasiswa demonstrasi maka jalan macet. Negasinya, negasi dari jika semua mahasiswa demonstrasi maka jalan macet, ya ini bentuk 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 matematikanya. Ini tanda tanya. Kita coba ya. Kalau kita coba uraikan negasi P implikasi Q. Itu kita bisa apa namanya? Ekuivalenkan dengan bentuk seperti ini. Nih, ne- negasi dalam kurung negasi P atau Q tutup kurung. Kemudian kita bisa implikasikan lagi implikasi implikasi lagi. Negasi ketemu negasi itu kan ini ya, balik lagi ya. Jadi P dia, tetap P. Kemudian negasi dari atau itu dan ya. Dan kok dan kok A sih? Dan kemudian negasi dari Ki berarti kan negasi Ki, ya kan? Berarti ini rumusnya. Berarti ini ketemu kan rumusnya. Coba kita uraikan terjemahkan ke dalam kalimat lagi. Berarti P dan negasi Ki. Berarti kalimatnya apa? Jadi berarti jika semua mahasiswa demonstrasi demonstrasi ma eh, tidak ada maka ya ini ya, langsung dan aja. Dan negasi ki itu apa? Jalan tidak macet. Jalan tidak macet. Nah, ini jawabannya. Ada nggak di pilihan pilihan jawabannya? A. Mahasiswa demonstrasi atau jalan macet. Tidak ya ini ya, bukan ya. Ini bukan. Tapi ini dia lupa. Yang mana nih? Kita tidak bisa milih kalau lupa gini. Intinya ini yang benar ya teman-teman. Intinya ini yang benar. Tuh. Jadi rumusnya tadi, ini pertanyaannya, ini cara mengerjakannya di sini. Ketemulah rumusnya di sini. P dan negasi Q. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini. Bayu dilahirkan usia ibunya 32 tahun. Maksudnya gimana nih? Oh ini maksudnya. Oh bentar-bentar. Saya pahami dulu. Oke. Jadi Bayu ini dilahirkan pada saat usia ibunya 32 tahun. Pada 2023, usia ibunya 9 kali usia Bayu. Bayu lahir tahun berapa? A. 2027, 2017, B. 2018, C. 2019, D. 2020, E. 2021. Aku jawab 2019, Kak. Dia jawab 2019. Coba kita lihat nanti dia benar apa enggak. Jawab 2019. Coba kita terjemahkan ke dalam kalimat matematika. Kita patokannya 2023 ya teman-teman ya. 2023. Set. Nah, anggap saja Bayuni X. X ibunya itu Y ya. Y. Bayu dilahirkan usia ibunya 32 tahun. Pada 2003 usia ibunya 9 kali usia Bayu. Berarti Y ini kan sama dengan 9X kan? 9 kali usia Bayu. X.
kan? Kemudian kemudian Bayu dilahirkan usia ibunya 32 tahun pada 2003 usia. Oh, berarti ini Y sama dengan 9. Oh ya, X plus 32 berarti ya, kan X usia Bayu. Kita bisa ubah di sini. Y ini berarti kan X plus 32 sama dengan 9X. Y ini kan usia ibu. Sedangkan usia ibu itu X plus 32. 30 tahun. Kemudian ini 32 sama dengan 9X. 9X kurang X. 32 sama dengan 8X ya. 8X. Berarti berapa itu? X sama dengan X sama dengan 32 bagi 8 ya? Berapa? 32 bagi 8. Berapa itu? 4. 4 bukan? Iya, 4. 4 nih. 4. Nah, yang ditanya itu lahirnya. Lahirnya berapa? Lahirnya sama dengan 2023 dikurang 4 berarti kan 2019. Benar ya dia? Jawabnya 2019. Berarti yang C. Gitu teman-teman. Oh, bagian teman-teman yang tidak tidak paham cara saya mengerjakannya, mohon maaf karena eh, ini kejar tayang ya teman-teman ya. Jadi untuk menginfokan pada teman-teman secara real time, secara cepat ketika ada FR, eh, akan akan secepatnya saya update setelah 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 teman-teman yang sudah mengikuti SKD selesai. Gitu ya teman 2019 ini. Kemudian soal yang ketiga, aku lemah di hitung cepat. Wah, dia curhat lagi. Tapi dia ngasih nih 0,027 pangkat 1/3 plus ditambah 2 kali 0,9 bagi 3 nih. Cap cip cup pilih B. Oh, cap cip cup pilih B. Coba dia bener nggak kalau pilih B. Kita coba hitung ya teman-teman ya. Kita coba hitung 0,027 dipangkat 1/3 plus 2 dikali 0,9 dibagi 3. Ya teman-teman. Kita tahu bahwasanya ini bisa diubah ke dalam bentuk pecahan ya. 0,027 ini kan bisa kita ubah dalam bentuk seperti ini. 27 per 1000. Karena ini kan ada 3 di belakang koma. Dalam kurung pangkat 1/3 plus 2 dikali 9 per 10. 0,9 kan 9 per 10 kan. Kemudian dibagi 3. Bagi 3 ini kan bisa diubah dalam bentuk perkalian menjadi, ini kan sama aja 3/1 ya ini ya. 3/1 kan 3 sama aja. Kalau diubah menjadi perkalian menjadi 1/3. Nah, dari sini kita coba kerjakan lagi. 27 ini kan sama aja 3/3 kan. Jadi kita bisa ubah menjadi seperti ini. 3 ini 1000 kan sama aja 10/3 kan.
sama-sama pangkat 3, 27 pangkat 3, 27 itu 3 pangkat 3, dan 10, 1000 itu 10 pangkat 3. Kita bisa ubah ke dalam bentuk seperti ini. 3 per 10 pangkat 3. Tuh, bisa kan? Dalam kurung lebih di sini. Ces. Itu 1/3 ditambah. Ini bisa kita operasikan ya. 9 bagi 3 itu 3, 3, 3. 10 bagi 2 itu 5. Ini habis semua ya. Tinggal berarti tinggal 3/5. Ini sama dengan dulu, sama dengan, sama dengan. Nah, ini berapa ini? Ini juga bisa habis. Ini setelah kita bentuk seperti ini, kita bisa kerjakan lagi nih. Ini habis juga 3, berarti tinggal eh ini kok 3 pangkat 3 sih ini? Oh iya benar 3 pangkat 3. Berarti ini tinggal 3/10 kan? 3/10 plus 3/5. Ini kalau di pecahan seperti ini kan ini penyebutnya bisa bisa disamain kan? Bisa berarti tinggal ditambahnya pembilangnya aja. 3/6 plus per 10 sama dengan berarti 9/10 sama dengan 0,9. Ada nggak ini ternyata? Coba kita lihat di videonya. Ada ya teman-teman yang ya. E 0,9. Dia berarti salah ini. Ini salah pilihan dia berarti ya teman-teman. Itu teman-teman ya. Oh iya. Ini kan 3/6. Ini maksudnya kan kalau 3/6 3/6. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya. Oh bagi teman-teman yang kurang serk atau kurang pas dengan hasil hitungan saya, mohon maaf kalau hitungan saya salah. Tapi teman-teman bisa mengulik sendiri ya soal-soal ini. Karena saya juga sama-sama belajar. Untuk itu, eh, apa namanya, kritik dan saran sangat saya harapkan. Jadi untuk pengingat bahwasanya apa yang apa yang sudah dihitung tadi itu salah ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam menghitungnya. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri soal-soalnya dan mengerjakan atau mengulik sendiri supaya teman-teman bisa paham mana yang benar di pilihan jawabannya. Itu ya teman-teman. Mungkin itu saja FR hari ini. Besok akan saya share FR besok ya. Jadi tunggu saja, stay tune terus agar tidak ketinggalan info terbaru dari saya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya channel ini berkembang dengan baik dan selalu memberikan info terbaru bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di FR selanjutnya.